Shalom, shalom, puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara kekasih, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Peter Contoh Santoso, dalam siaran radio yang menyegarkan, yang boleh memberkati kita semua. Puji Tuhan juga karena kita boleh melewati hari-hari ini dengan sukacita. Kita boleh melewati hari-hari ini dengan luar biasa karena berkat Tuhan yang melimpah atas hidup kita. Nah, saudara-saudara kekasih, saya tertarik dengan sebuah ungkapan dari sebuah buku yang berjudul berdimin. Ketegaran seseorang membuktikan kebenaran dalam hidupnya. Ketegaran seseorang membuktikan kebenaran dalam hidupnya. Saya tertarik sekali dengan ungkapan seperti ini. Ketika kita berjalan mengendarai mobil atau motor kita dan kita merasa bahwa kita membawa SIM, kita membawa STNK, helm kita standar yang sudah dibenarkan, atau kita membawa mobil semuanya sudah beres. Saya percaya Anda tidak perlu ragu-ragu atau tidak perlu khawatir atau tidak perlu juga ketakutan ketika banyak polisi di depan kita sedang mereka melakukan pemeriksaan tentang surat-surat. Mengapa? Karena kita benar. Karena kita sudah membawa buku surat-surat yang jelas dan kita tidak perlu ragu-ragu dan kita tidak perlu takut apapun yang polisi itu mau tanyakan kepada kita, karena saudara-saudara, karena kita hidup benar. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita hidup dalam kebenaran dalam hidup kita, apa yang kita perlu takutkan? Apa yang kita perlu khawatirkan? Bukankah Tuhan sudah jelas berkata bahwa aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan? Itu adalah firman Tuhan yang harus kita percaya. Sebab itu keraguan-raguan kita, kekhawatiran kita lebih banyak disebabkan bukan oleh karena faktor eksternal, bukan karena faktor masalah dari luar itu, tapi faktor internal, iman kita, hati kita, kehidupan kita sendiri. Banyak orang ragu-ragu dalam hidupnya, khawatir dalam kehidupannya, ketakutan yang luar biasa dalam kehidupannya. Sekali lagi, bukan karena disebabkan oleh karena persoalan-persoalan yang besar yang ada di hadapan kita, masalah yang banyak di hadapan kita, penyakit yang luar biasa di atas kita, ataupun juga mungkin persoalan-persoalan yang terjadi di sekitar dunia kita yang menakutkan kita. Tetapi lebih daripada kesiapan iman kita, hati kita. Saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama. Sebab itu saya memberi tema kita hari ini adalah ketegaran hidup seseorang ditentukan oleh karena kebenaran, membuktikan kebenaran dalam hidupnya. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti kita akan berkat tegar. Karena Allah kita yang luar biasa. Allah jelas menolong kita semuanya, saudara-saudara. Saya tertarik untuk membuka contoh kita dengan seorang yang bernama Paulus. Paulus berkata dengan terus terang, Paulus berkata di dalam kitab Filipi. Unik sekali karena kitab Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus, surat yang ditulis Paulus ketika Paulus ada di penjara. Tetapi unik karena kitab Filipi bertema bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Unik. Biasanya kalau kita sedang menghadapi satu persoalan yang besar, kita menghadapi satu masalah yang rumit yang tidak terselesaikan, apa yang terjadi? Kita dihadapkan dengan umpatan-umpatan, dengan keluhan-keluhan seseorang. Saya ingat lagu Anang Firmansyah ketika dia bermasalah dengan istrinya namanya Krisdayanti. Lagu yang membuat terkenal, tema terkenal adalah ungkapan isi hatinya, setengah jiwaku melayang. Saudara-saudara, atau hujan pun bisa menangis. Mengapa seorang cowok yang demikian bisa membuat ungkapan-ungkapan yang indah? Karena saya tahu perasaannya sedang dihantui dengan kekhawatiran, perasaannya dihantui dengan kesedihan yang luar biasa. Tetapi unik sekali, Paulus ada di dalam penjara, Paulus ada di dalam detik-detik kematiannya, karena Filipi adalah salah satu surat terakhir sebelum 2 Timotius. Tetapi ungkapan yang luar biasa keluar dari ayat ini adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mengapa seorang Paulus bisa berkata bersukacita, saudara-saudara pendengar? Mengapa Paulus bisa berkata bersukacita, rejoice in the Lord always? Karena dia tegar. Dan mengapa dia tegar? Karena kematian itu tidak cukup untuk menakutkan akan hidupnya. Bahkan dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan Filipi 1 dikatakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Orang-orang yang memiliki paradigma yang demikian, pasti, saudara-saudara, hidupnya karena apa?
benar. Tidak ada satu detik pun kekhawatiran dalam hidupnya. Tidak ada satu detik pun dalam hidupnya yang bimbang sepertinya. Dia tidak memberontak, bagaimana Tuhan. Kalau saya ikut persidangan daripada pejabat-pejabat yang sedang masuk di pengadilan, diancam dengan ancaman mati, istrinya menangis, dianya menangis, dia menuntut keadilan. Kenapa demikian? Karena dia khawatir dan takut tentang kematian. Kematian sepertinya menjadi sesuatu yang menakutkan. Kematian sepertinya menjadikan satu vonis. Tetapi bagi Paulus, kematian adalah keuntungan. Di dalam bahasa Inggris pakai kata advantage, nilai tambah. Saudara, banyak orang yang hidupnya tidak dikenal, tetapi justru kematiannya dikenal. Banyak orang ketika Gus Dur hidup, dikuyo-kuyo dalam bahasa Jawa, dikritik oleh karena ungkapan-ungkapan. Tapi unik, ketika dia mati, semua tokoh berbicara tentang kebaikan Gus Dur. Percayakah saudara-saudara, kematian orang-orang benar justru bernilai tambah di hadapan Tuhan. Sebab itu Paulus berkata jelas sekali, saudara-saudara, Paulus berkata jelas sekali, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka kita dapat melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Kita menemukan 3 jawaban bagaimana caranya Paulus mempertahankan iman supaya dia tetap tegar sekalipun di penjara, sekalipun dia akan mengakhiri suratnya, detik-detik kematiannya, tapi dia tidak pernah bimbang dalam hidupnya. Saya melihat ada 3 hal penting bagaimana supaya kita bisa tegar. Filipi 4 ayat 11 dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara kekasih, luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya diberkati oleh ayat ini yang memberikan kepada kita pengajaran mengapa seorang Paulus bisa tegar di saat-saat kematiannya sedang ada di depan dia. Ternyata ungkapannya adalah ketika kita berhasil memindahkan persoalan kita menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa berkata ayat 13, aku tahu. Ayat 13 berkata demikian, dikatakan demikian ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya Dia memindahkan beban-beban itu menjadi bagian Kristus. Ketika kita berhasil dan kita dengan iman meyakinkan diri kita bahwa kita berhasil meyakinkan diri kita bahwa semua persoalan kita sudah ditanggung oleh Tuhan, semua masalah kita sudah menjadi bagian daripada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, apa yang perlu kita khawatirkan kembali? Itu berarti Paulus meyakini apa yang dikerjakan memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mengerjakan kehendak Tuhan, mengapa kita khawatir? Sebab itu saudara-saudara, mengapa prajurit-prajurit itu justru berkata, dia orang benar dalam Lukas 23 ayat 47. Justru ketika Yesus sedang dalam kematian. Yesus tidak sedang dalam membuat mujizat dengan mengutuki semua orang sehingga semua orang terbalik. Tidak. Tuhan menunjukkan kesaktiannya sehingga semua orang kagum akan kesaktian. Tidak. Tapi justru ketika Yesus menyerahkan persoalannya, kematiannya, nyawanya dengan berkata, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawa. Ketenangannya menghadapi kematian, ketenangannya menghadapi akhir dari kehidupan itu yang mengagumkan seorang prajurit sehingga berkata, dia orang benar. Saudara-saudara, kita lihat kegelisahan seseorang pada hari kematian. Karena dia tidak tahu apa yang harus terjadi. Dia tidak siap dengan kematian. Dia tidak tahu tujuan kematiannya. Karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia bisa berkata, kehendakmu yang jadi. Seorang yang tegar dapat dilihat dari ketika dia berani menyerahkan kematiannya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, sebab itu mari kita belajar, bisakah kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.
Mungkin ada ibu-ibu yang sedang menghadapi persoalan ekonomi. Mungkin ada bapak-bapak yang sedang menghadapi detik-detik kehancuran ekonomi. Mungkin ada di antara engkau yang sedang menghadapi satu persoalan, pergumulan soal rumah. Dan engkau khawatir dalam hidup. Saya ingin berkata, bisakah kita berani berkata seperti Paulus? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Kalau Anda benar bahwa hidupmu benar untuk Tuhan, melayani Tuhan, benar, betul-betul benar meyakinkan kepada Tuhan bahwa hidupmu benar-benar di hadapan Tuhan. Jam-jam doa, jam-jam kehidupanmu dari hari ke hari, benar-benar bukan mengadakan manipulasi rohani. Apa yang perlu kita khawatirkan? Karena kita ini adalah instrumennya Tuhan. Kalau saya boleh berbicara kasar, kita ini cuma barang mainannya Tuhan. Karena Tuhan tuh yang menciptakan kita dengan tujuan. Seperti boneka diciptakan dengan sebuah tujuan oleh penciptanya. Kita tidak lebih sama. Kita ini cuma barang mainannya Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menciptakan kita dan bonekanya yang diciptakannya sesuai dengan kehendaknya, akan dirawatnya dengan baik, akan dipeliharanya dengan baik. Kalau hidup saudara menyukakan Tuhan seperti kehendak Tuhan, tidak perlu khawatir kehidupan kita. Karena apa? Sebenarnya Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara kekasih, Alkitab kita mengajarkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Keberanian kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, aspek hidup kita, bahwa kita adalah pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Maka sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Karena Tuhan tahu akan kehidupan kita. Tuhan ngerti. Jemaat Smyrna yang miskin, Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinan, namun engkau kaya. Kita lebih memandang opini Tuhan daripada opini masyarakat. Yang kasat mata miskin, yang kasat mata sangat-sangat membutuhkan sesuatu. Tapi di hadapan Tuhan katakan, namun engkau kaya. Saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama. Sehingga sekarang kota Smyrna menjadi kota Izmir. Kota terkaya terbesar kedua setelah Istanbul di Turki, di Asia Kecil. Dan luar biasa. Kenapa? Karena ternyata kemiskinannya dia serahkan kepada Tuhan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hidupnya suci di hadapan Tuhan. Hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka miskin, tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mencuri. Tidak ada alasan mereka untuk mundur dari iman. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berbohong. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menjual diri mereka. Salah satu penyebab kegagalan adalah orang itu suka berdalih. Selalu dia menyalahkan. Kenapa terlambat? Macet. Kenapa terlambat? Karena istri. Kenapa terlambat? Anak saya nak sakit. Kenapa terlambat? Bannya bocor. Kenapa dia tidak berkata? Kenapa terlambat? Ya Pak, saya bangun siang. Minta maaf Pak. Orang-orang yang selalu berdalih dan menyalahkan terus. Hati-hati. Orang itu sangat potensi untuk gagal. Sebab itu Paulus mengajarkan kepada kita keberanian kita untuk menyerahkan persoalan ke dalam tangan kita. Yang kedua, kukatakan ini bukanlah kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala perkara. Yang kedua, Paulus berhasil membuat hidupnya bersyukur dan dia menentukan batas dalam hidupnya sehingga dia tidak perlu untuk mengejar kuat-kuat untuk kehidupan yang dia tidak di luar batas dia. Dalam hidup manusia harus berani menentukan batas minimal. Supaya saudara-saudara kekasih, supaya kita boleh belajar di dalam. Supaya kita boleh belajar tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak terus hidup kita dikejar oleh kebutuhan. Sementara kebutuhan kita terus naik dan naik. Punya mobil 1 kurang 1, punya mobil 2 kurang 1, punya mobil 3 kurang baik, punya mobil 4 tahun 2005 kurang yang tahun 2010. Terus dikejar. Tidak. Tapi Paulus belajar memberi batas hidupnya. Dan dia belajar mensyukuri kalau dia bisa melewati batas minimal itu. Kalau dia diberkati lebih, itu berarti karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Kunci kedua mengapa Paulus tegar. Karena Paulus
belajar untuk mensyukuri segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, mengapa Paulus tegar? Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya setiap orang yang mempersiapkan hidupnya untuk kehidupan yang ekstrim, dua kehidupan yang ekstrim, bisa lapar, bisa kenyang, bisa kaya, bisa miskin, dia akan tegar. Ada orang yang tidak siap miskin, akhirnya miskin terus. Tapi ada orang yang justru siap miskin, hidupnya justru diberkati. Ada orang yang siap hidupnya menderita, justru dia tidak pernah menderita. Ada orang yang tidak siap, kalau saya tidur di tempat yang kotor, saya nggak bisa tidur. Saya bawa selimut, saya bawa sarung sendiri. Kenapa? Takut kotor, takut penyakit. Saudara-saudara, di hotel manapun, dia akan ketakutan dengan penyakit. Tapi justru orang berkata, saya berdiri pun bisa tidur kok. Di jok manapun saya bisa tidur. Hidupnya justru tenang, sukacita. Kenapa? Di mana saja merasakan shalom. Hari ini saya percaya, siapapun saudara, dimanapun Anda berada, satu perkara, jangan pernah takut. Karena persoalan itu hanya kamuflase. Yang paling penting, kesiapan hati saudara dengan Tuhan. Dan saya percaya, ketika hatimu penuh dengan ucapan syukur, maka semua yang kamu lihat adalah berkat Tuhan yang terbesar dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saya percaya hari ini saudara diberkati Tuhan kalau sudah mendengar firman Tuhan. Dan saya Pendeta Peter Contoso terus berdoa untuk saudara, bahwa ketegaran seseorang membuktikan kebenaran dalam hidupnya. Puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati saudara. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu